Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak, lebih berkah dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, melanjutkan tentang materi tentang ustadzku adalah panutanku. Setelah seorang ustadz itu secara teori memberikan panutan, keteladanan dalam beribadah dan lain sebagainya, ternyata tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena yang namanya orang hidup di dunia adalah rangkaian masalah-masalah. Kalau di Pegadaian itu, slogannya Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, seorang ustadz harus begitu mau mengatasi masalah dengan syariah. Mengatasi masalah dengan syariah. Yang pertama, kalau dia mempunyai kemampuan, maka kemampuan yang digunakan untuk menolong para jamaahnya. Dalam sebuah hadis yang agak panjang dijelaskan, Ja'al ilan Nabi sallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi, ini mahjudun. Kemudian dia berkata, wahai Nabi, saya ini adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Istri saya sudah 3 hari tidak masak karena tidak punya beras dan lain sebagainya. Ya, maka pasal Irak ba'di nisa'i. Kemudian karena Nabi punya beberapa istri, terus dia pergi ke rumah istrinya si A, datang ke sana coba, ya. Maka ditanyakan kepada istrinya, wahai si A, apakah engkau punya sesuatu yang dapat dibawa pada orang tadi? Maka dia berkata, ma inti ilah makun. Tidak ada di tempatku kecuali cuma air. Nek kerso air di mongkone, nongkran di nopo-nopo. Korma enggak punya, gandum enggak punya, dan tidak punya, cuma punya air. Kemudian diutus kepada istri yang lainnya juga begitu, ya. Maka kemudian Nabi tidak kemudian berhenti,
ya. Maka kemudian dia nanti sadar bahwa kalau kamu tidak punya, saya juga tidak punya, maka mari kita berusaha untuk minta kepada Allah Ta'ala, ya. Maka kemudian dia diberi amanah. Nanti kamu berusaha untuk mengamalkan ini, ya. Yang adalah la ilaha suatu Hasim Yani. Kemudian dia memberikan suatu arahan bahwa kalau kita namanya hamba Allah itu, kalau kita minta ya hanya kepada Allah. Cuma yang jadi masalah, kadang-kadang orang itu sudah sakit baru berobat, sudah punya masalah baru sadar punya masalah. Ada suatu ungkapan yang mengatakan lebih baik menjaga daripada mengobati. Jadi kita tuh semestinya berpikir dulu bagaimana menjaga supaya rezeki kita itu tidak terganggu, tidak tertahan, ya. Dengan apa? Dengan cara banyak-banyak ibadah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka dia akan dipenuhi haknya oleh Allah Ta'ala tadi, ya. Sebaliknya, kalau kita disuruh ibadah tapi tidak memenuhi kewajiban kita, maka Allah juga nggak kepada kita tentang hak kita. Jadi ada korelasi antara kita ibadah dengan rezeki kita. Loh, itu tetangga saya nggak pernah sholat, uangnya malah banyak. Iya, uangnya banyak, tapi bukan rezeki. Apa bedanya rezeki dengan tidak rezeki? Uang itu ada yang bisa menjadi rezeki, ada yang tidak menjadi rezeki. Contohnya kita diberi uang Allah Ta'ala, kemudian dengan uang itu kita gunakan di tempat-tempat yang diperintahkan Allah, namanya rezeki, ya. Sedangkan yang tidak rezeki adalah ketika uang itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak disukai Allah, namanya bukan rezeki, ya. Makanya Bapak Ibu, rezeki ini mboten mesti duit itu mesti rezeki, ya. Rezeki bisa uang, bisa harta, bisa kesehatan, ya, bisa keselamatan, bisa istri yang solihah, bisa anak yang soleh, itu juga rezeki, ya. Nah kemudian ini kita lanjutkan. Terus Nabi itu mencari sahabat-sahabatnya ketika sholat zuhur. Terus Nabi mengimami sholat selesai, kemudian menghadap kepada sahabat. Wahai sahabat, ini ada saudara kamu yang sedang mencari kebutuhannya. Siapa di antara kamu yang mau untuk menerima dia sebagai tamu? Terus ada salah satu sahabat yang ngacung saya Nabi, ya, itu karena tentang sholat isya, ya. Saya mau untuk menerima dia sebagai tamu. Oh ya silakan. Ya kemudian Pak, kamu ikut ini ya, nanti ke rumahnya ini. Oh ya, ya kemudian dituntut ke rumahnya. Ya, sebelum masuk rumah yang punya nomor tadi bilang sama istrinya. Oh istriku, apakah di sana ada makanan? Ternyata juga tidak ada. Ini tinggal miliknya anak-anak. Anak-anak juga belum makan. Tinggal milik anak-anak. Segini aja. Anak-anak kamu jatuh, gitu. Kamu tidurkan supaya dia tidak makan, nggak usah makan, gitu. Kemudian makanan nanti diletakkan di kamar kamu, terus lampunya kamu matikan. Oh iya beres, gitu. Kemudian anaknya dijatuh dalam keadaan perutnya apa? Kosong. Kemudian makanan tadi dimasukkan di meja tamu, kemudian lampunya dimatikan. Terus tamunya diajak masuk ke dalam. Pak, duduk sini Pak, nah, duduk sini. Ini makanannya monggo didahar, ya. Tamunya makan, yang punya rumah nggak makan, tapi nggak tahu kenapa lampunya mati. Wah, enak nih kalau bohong deh, nah, gitu. Silakan dimakan, dihabiskan nggak apa-apa. Bapak saya juga makan, padahal tidak makan.
Ya, sampai seperti Bapak Ibu. Ya. Kemudian pagi-pagi Nabi tersenyum waktu sholat subuh. Nabi kemudian bersabda bahwa tadi malam itu Allah bergembira dengan seorang hambanya yang mau melihat tamunya Allah, sampai mau untuk mengorbankan kepentingan pribadinya. Yaitu tadi kita sebutkan. Jadi maksudnya yang namanya seorang pemimpin itu ya memang seharusnya mau untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang dipimpin, bukan kemudian cuci tangan. Ya. Nah, siapapun yang mampu dan menyelesaikan masalah seorang, Allah akan menyelesaikan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, kita bersama saya Allah berusaha untuk mampu untuk menyelesaikan urusannya orang lain. Jangan malah mendalil. Oh, kurang menggawean. Ada yang namanya orang menggawean. Beruk dirimba, disusulkan anak ditampu, dilepaskan. Lah buntut dia malah disingkir ke anak ekong turu, tamunya malah dikai pamanan. Ya, itulah orang-orang yang dia mementingkan mana dengan dirinya sendiri. Itu adalah suatu akhlak yang mulia. Ya, hanya monggo berusaha kita menapaki pada akhlak-akhlak yang mulia. Memang kabeh niku rekoso ngarep mengke penak enten duri. Ya, semakin tinggi derajatnya akan semakin rekoso pada kawan. Tetapi sekali lagi, barang siapa yang dia menolong kepada orang lain, Allah akan menolong kepada dia. Allah akan bersabda, Innallaha fi auni abdi, maka itu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya jika si hamba itu mau menolong kepada saudara-saudaranya. Semakin banyak saudara yang ditolong, yang diselesaikan Allah, maka Allah akan semakin banyak menolong pada mereka. Sehingga kalau yang nolong Allah nggak ada masalah yang tidak selesai. Ya, tapi Bapak Ibu baca. Kalau sebaliknya, ya, enten ngomong jaluk pitulungan, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten nopo wah pangapunten wae badhe ngrepoti enten nopo. Badhe nyerempet nopo. Lempet atau pinten 100 wah kula mboten duwe 100 pada kitimku jutaan. Kita yang maklum. Nek 100 kula mboten duwe jutaan kula duwe Pak. Ya maklum kita. Nah, paling ora baneke wong wis bisa mau sifatnya ngono Pak. Kita Bapak Ibu yang saya sampaikan, orang yang punya piutang atau piutang itu namanya utang. Orang yang punya piutang sudah jatuh tempo, kemudian dia tagih. Sing diutangku mboten saged nyaur pangapunten Pak. Derengan apalah kapan ulang ngajeng kongring. Maka sing punya piutang itu diberi pahala seperti infak sebesar apa yang dia piutangkan tadi. Bulan depan tagih mulai, alasan mulai, jadi bonceng mulai. Kira lolosnya sana mau sana Pak. Nagih utang yang kedua, oleh soalnya utang mulai. Kira sana mau sana. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Karena diberi pahala seperti infak sebesar itu lagi. Dan saksi ditagih atau soalnya utang, alhamdulillah. Dan saksi untuk pahala infak sebesar itu, makanya utangnya satu ya seperti infak 100 itu. Ini punya wong iman kadang menolong. Dan semakin banyak orang yang kita bantu, insya Allah usaha ataupun masalah akan banyak dibantu Allah min haitsu la yahtasib.
Nek wong Jawa ngendikan wong nandur ki napa Bu? Kita manzaro yaksud barang siapa yang menanam dia akan menuai. Mana dengan apa yang dia tanam kebaikan, ya nanti dia akan menuai kebaikan. Entah dia namanya monggo ketemu pada ustaz-ustaz, ya. Memang itulah namanya ustaz. Ini tadi gua kiai itu terbaik. Kita lah kalau nggak mampu kemudian masih digolek-golek nggone wong liya. Pak pangapunten wajan bayar anak. Mboten duwe pinten gangsal atus. Niki kula didik mung 50.000. Gitu. Kurang 450 mengke mandeni salat maghrib. Ya salat tampung diumumke bukan ngapunten. Niki enten saudara kita yang punya hajat, ya. Kemudian hajatnya itu punya apa foto dengan 500 baru dapat 50 bulan, ya. Nah orang kan juga begitu sifatnya adalah asal untuk menolong, tetapi kita juga lihat pada hadis yang lainnya. Yang namanya orang minta itu ada 3 syarat. Yang pertama, memang dia betul-betul tidak punya. Ini baru boleh untuk meminta. Ada orang yang mau bayar anak itu nggak punya uang, tapi HP-nya hanya, ya HP-nya gadget gesek. Saya kan kemudian langsung dibantu saja. Atau yang lainnya, ya makanya harus proporsional. Yang dibantu ya kudune ya mau betul layak untuk dibantu, jangan kemudian tik minta bantuan jangan. Ya kita usahakan sendiri dulu. Ya sedikit soal tentang orang yang minta di perempatan di Laut Batu ya. Kemarin katanya di Klaten berkelahi dengan manusia silver yang mati 2 gitu. Pengamen dengan manusia silver berkelahi yang mati 2. Ada juga yang di Bandung itu ya, namanya suka minta tuh punya tak 1,3 miliar ya. 1,3 miliar gitu. Jangan nonton desa miliar. Gitu. Nek ngomong bahasa duit 1,3 miliar, jadi ngomong bahasa yang tidak pada tempatnya. Ya makanya kita kadang-kadang harus hati-hati. Hanya kita itu maka saya termasuk orang yang jarang sekali ngasih pengaruh, jarang sekali. Jadi kena dikake dulure boleh kita masjid itu kena dulur ngaji, dulur agama dan banyak kena sekti paringi. Jadi makanya semuanya berusaha untuk saling memberikan suatu pertolongan. Terus kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, "Idza ja'u asairu autoibati ilahi hasatun." Jika datang kepada Nabi seorang yang punya kebutuhan, kemudian Nabi gak bisa membantu, Nabi bersabda, "Isfa'u tujar." Wahai sahabat-sahabat, ini ada saudaramu yang sedang punya kebutuhan, bantulah, kamu nanti akan diganjar Allah. Bantuan kamu kepada saudaramu itu akan menjadi amal solehmu, ya, akan diganjar Allah. Wa yakti Allah Ta'ala alaisan Nabi dan Allah Ta'ala sudah menetapkan atas lisan Nabi-Nya masa apa yang dikehendaki. Semakin banyak kita membantu, maka akan semakin banyak kita dapat pahala. Dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Pakde matur pakde, ampir. Pangapunten pakde, jeneng kula kerjanya jam lamar wong water. Oh, alhamdulillah. Nanti Semarang pakde. Terus piye karo? Nek kula mboten ndek napa-napa. Kula nyuwun tulung pakde jeneng ngetake ngangge mobil pakde, bensine nggih pakde, sing nyopir pakde sisa. Mengke tekan nek jajan ngising bayar pakde sisa.
Ben Pak DP kantuk ganjaran sing lengkap alhamdulillah. Nggih, yang awak kita ini wonten esan dadi Raden Nabi. Yo bangun nambungke yo nganggo mobil, yo nganggo bensin, yo jajak nisan alhamdulillah. Semakin kita komplit dalam membantu, semakin komplit menolong kepada kita. Ya, setelah kita nolong, kemudian selesai, dan anaknya ngapain? Alhamdulillah, kalau nampak kalian kita Surabaya, alhamdulillah. Aja mantap malah dikitikan maka ini rencana diparingi gue pun rasa bayar alhamdulillah. Ya, itu bagi bapak ibu. Jadi kita semakin komplit itu akan semakin komplit itu. Ya, sebenarnya namanya apa itu kan buatan komplit nanti juga tidak komplit. Ini mampu untuk namanya suatu keyakinan. Iman itu tadi gua. Jadi istilahnya mau praktek iman itu tadi gua. Memang pedes memang sosok yang baik begitu namanya. Ngetuk lombong ini dia pedes. Ya, tapi itu akan memberikan dampak-dampak yang positif. Jadi, kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal itu banyak yang miskin. Ya, makan sehari 3 kali. Kalau kita kan 3 kali sehari, kalau jatuh 3 hari sekali. Ini kalau kita makan 3 hari sekali, tapi ya sehari 3 kali, kalau makan itu 3 hari sekali. Ya, baru makan. Ya, makannya bukan kok sak piring boleh makan kumo siji. Ini kok sak esok tekan sesok meneh. Ya, itu awal Islam. Kemudian di akhir-akhirnya Sabtu Imam mempunyai budak 200. Jadi kemudian jadi kaya-kaya di akhir keislaman mereka. Jadi di akhir itu mereka banyak yang kaya, awalnya miskin. Jadi jenenge wong salat kadang-kadang ngapunten tidak punya baju, duwene wong sarung tok, sarungan tok kanggo klambi. Itu awal-awalnya. Makanya kita juga begitu ya. Memang semuanya harus diawali dengan apa-apa yang ada. Kemudian kita harus yakin sekali lagi, barang siapa yang membantu orang dalam menyelesaikan masalahnya, Allah akan menyelesaikan masalah dia dunia sampai besok di akhirat dan sebaliknya. Makanya jangan sampai kita itu tidak peduli dengan yang lainnya. Kemudian kalau sudah diatasi dengan praktek nggak ada terus bagaimana? Nabi masih mempunyai satu senjata. Ketika datang pada Nabi seorang yang berhajat, kemudian mereka Nabi tidak punya apa-apa. Terus kemudian dia Nabi memberikan suatu amanat. Terus nanti kamu katakan Allahumma Rabbis samawati sab'i. Ya Allah Tuhan 7 langit. Wa Rabbil arsyil azim, dan Tuhan pemelihara arsy yang azim. Rabbana wa Rabbi kulli shay'in wa ta'ala, dan pemelihara segala sesuatu yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Engkau adalah yang awal dan yang akhir dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita meminta kepada Allah. Ya, dan itu memang secara langsung tidak langsung diberitakan akan memberikan suatu kebaikan pada diri kita. Kita satu lagi tentang Fatimah. Fatimah itu putri Nabi. Dia hidupnya itu ya maaf saja agak berkosong begini, kemudian harus membuka sendiri. Terus suatu hari itu Nabi mendapatkan seorang budak, kemudian dia datang maunya minta budaknya supaya dapat membantu pada rumah tangga si Fatimah. Terus tidak ketemu Nabi. Nah, kemudian Nabi datang pada Fatimah terus bertanya, "Duk Cak Ayu, kamu tadi kan minta budak ya?" "Oh iya Nabi, sekarang gini,
Maukah kamu tak kasih yang lebih baik dibanding dengan apa yang kau minta? Oh ya, saya mau. Sebelum tidur ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 dan Alhamdulillah 34 kali, berarti genap 100 kali. Itu lebih baik dari apa yang kau minta. Ya, Bapak Ibu, kemudian ada suatu sunnah. Kalau kita merasa payah dengan pekerjaan kita, ya, musim dari rumah tangga, musim dari petani yang lainnya, maka sebelum tidur itu kita baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, itu fadilahnya Allah akan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan kerjaan yang dikerjakan. Ya, mengatakan seperti itu. Ya, Rodin kok malah istighfar. Nah, butuh istighfar. Nah, kita atau lakukan man lazimal istighfar. Siapa yang melazimi istighfar, Allah akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Allah mengganti kesedihan jadi kegembiraan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, makanya Bapak Ibu, yang pertama tadi, kalau bisa ya kita mengatasi masalah dengan langsung dengan apa yang dihadapi. Ya, kalau tembongke ngoten mawon, gitu. Arab tahu. Biarlah nggak punya kasih uang itu saja. Nek duwe, gitu. Nek ra duwe jaluk nek liyane. Biar ra duwe paringi amalan bentuk modimi. Jadi berikutnya tetap ada solusi. Ya, bukan malah wah kowe ndur masalah oke, kowe ora udur masalah. Masalah itu yo oke. Malah tambahin masalah wae. Memang itu adalah rangkaian masalah yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Makanya kita sampaikan yang pertama Bapak Ibu, persepsi kita terhadap masalah harus diganti. Yang selama ini kita memahami bahwa masalah adalah beban, diganti masalah adalah kesempatan. Tanpa masalah kita tidak akan bisa maju. Kalau nggak ada masalah kita nggak akan masuk. Dengan masalah kita akan berpikir, berkreasi, kemudian kita akan jadi maju. Lagi dengan adanya ada kesempatan untuk berpikir, untuk berawasa, untuk mendapatkan ilmu yang baru. Bu, itu belanja 1 juta entek no sedino. Kan nggak ada masalah, nggak berpikir. Kita bisa masa apa bisa 1 juta. Nek bukit belanja 20.000 bonen 2 dino. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana bisa mengecaki tadi Bapak Ibu, kemudian berpikir ada jadi pinter gitu. Ini yang ngapunten ini satu tim yang diajarkan guru saya pada saya. Seorang itu seorang itu maaf saja nek dibelanja kurang boten sak nesu. Tapi pada contohnya pun nyuwun kali semuanya bendungane ben diparingi berkah. Nyorong lo benenong dino pipa mantuan ben diparingi berkah. Cuma mungkin itu ayat kemudian rong lajeng gitu belas ora payu. Makanya pun diparingi sego kali tonggone alhamdulillah apa ya kita. Kalau di sini nyanyi sayur kita ya kan nyanyi lampung rampung kabeh. Jadi untuk 20 kabeh kita sudah tercukupi bermasalah. Itu bisa terjadi kepada siapapun termasuk kita ini. Semuanya sekali maaf saja yang selama ini maaf saja kita sering jaga nih kepada progresi. Kita yosen petani, yosen pedagang, yosen kurir sebenarnya. Kemudian kita harus jaga nih kepada Allah Ta'ala. Ya Allah,
anak saya pertama itu besok mau kuliah butuh 5 juta. Yang nomor 2 butuh 3 juta. Yang nomor 3 butuh jumlahnya 10 juta. Kalau namanya duit 10 Jadi kalau suwun itu mantan panjenengan kotakan untuk bisa kebutuhan anak saya. Kita walaupun dan saya mau suki, kamu 10 juta, 10 triliun sok, gitu. Orang bisa berikan seperti itu. Min hai itu layak kasih, laki karena sholat berindu mau rampung enten sing dodok. Oke, kita belum. Assalamualaikum, cinta niku kula Pak. Lho, kowe ta Le? Nggih Pak Dik. Apa Le? Niki kula sowan diutus Ibu, nggih, niki kan nyasilnya duit 12 juta. Alhamdulillah, cek terlalu itu. Coba kayak contoh mainan. Ini terjadi tenggene rumah sakit Ustadz itu betul-betul terjadi. Ini kalau kita salah ingat nih, dan pasien namanya masalah pendang atau kemana nanti sampai. Rekening itu 7 juta, orang duit, pitung juta ada duit. Terus orang kena, kemudian ada orang datang, Pak Niki ada uang 10 juta, manggil untuk rekeningnya si Malik. Kemudian dia pergi. Ada pengen, fotonya pinten 7 juta, paling 10 juta. Terus direkturnya mati benar ambil rong itu. Jadi wasit itu dia bisa pulang, godit 5 juta. Ini kok terjadi, bukan itu terjadi. Memang ini harus latihan yakin, latihan iman, latihan adil. Yaknya dengan kita berdoa, makanya kita sering sampaikan, amalnya harus kita perbuat, perbaiki sholatnya, zikirnya, bacaan, harus kita perbaiki semuanya. Yang perlu semakin takwa, ini dengan wong sing takwa niku umpama mboten ndonga wis diparingi. Nek kata ndonga ngantek nduri. Tapi paling-paling makanya makom itu semakom yang rendah tadi. Makanya ini mengamalkan monggo beruntuk meningkatkan makom kita dan semakin tinggi. Ini fokus begitu. Jadi semakin dia akan semakin untuk mendapatkan rezeki bagus balik. Durung nyuwun iku wis diparingi, mergone ora tahu. Nggih, iki Bapak. Ya Allah, terutama ayat jurusan berusaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah jamaahnya, masalah anak buahnya, masalah umatnya dengan ikhlas, boten sak golek balen, boten sak golek wae, ben tak bagus saiki wis dadi sudatan ora kekan aku berat. Sing penting Allah sing kaitan kepada kita. Cukup kita Allah yang memberikan kepada kita. Jika adalah lebih banyak daripada semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang saling dan suka untuk menolong pada kita, menolong untuk sholatnya dan mudah ta'ala menolong masalah kita dunia sampai di akhirat nggak ada masalah yang terhadap kita. Jadi sampaikan pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat taufiq dari dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.